Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya adik-adik sekalian jamaah Langgar Merdeka rahimakumullah. Monggo sarengan kula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun peparing nikmat dumateng kita sedaya zahir batin. Khususipun nikmat Islam, nikmat iman, kami kalipun sholawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita ingkang kanthi ajaran agami Islam untuk keselamatan kita sedaya tentunya dumugi akhirat. Sesarengan kita muyuti kanthi wawasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Allah paring ridho napa ingkang kita acaraken, mugi-mugi kita tetap salah satu kali pun amal kesayangan kita, Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita masih di bab sholat jamaah dan imamah pertemuan yang ke-9, masuk hukum makmum yang berdiri sendirian di belakang shaf. Hadis 389 diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dihasankan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Wa an Wabisah bin Ma'bad 389 dari Wabisah bin Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa suatu hari Rasulullah niku ra'a rajulan, melihat seseorang yang yusolli khalfas shaffi, sholat di belakang shaf wahdahu sendirian. Ada orang berjamaah makmum gitu ya, niku posisinya sendirian di belakang shaf yang penuh. Fa'amarahu ayyu'ida sholata. Ketika Rasulullah melihat ada orang yang seperti itu, maka beliau menyuruhnya agar mengulangi sholat wonten tiyang jamaah, kemudian berdiri sendirian di shaf paling belakang. Rasul memerintahkan orang yang seperti itu untuk mengulangi sholatnya. Maka faedahnya berdasar hadis 389 ini nggih Bapak Ibu rahimahullah, niki menjadi dalil tentang batalnya orang yang berdiri sendirian di belakang shaf. Sebab kalau nggak batal nggak akan diperintahkan Rasul untuk mengulanginya. Jadi sholatnya batal karena dia berdiri sendiri di belakang shaf. Ulama yang mengatakan hal ini adalah Imam An-Nakhai dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dalam mazhab Hambali tidak boleh makmum itu berdiri sendirian. Nah, nanti ada solusinya. Kalau penuh terus seperti apa? Nah, kemudian poin yang kedua nih Bapak Ibu, Imam Syafi'i di dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa hadis ini dhaif, kata beliau. Beliau dengan tegas mengatakan kalau hadis itu sahih, saya akan menggunakannya sebagai landasan saya dalam bermazhab. Tapi hadis ini dhaif, kata beliau. Alasannya karena di dalam rantai periwayatan hadis 389 itu ada nama As-Sari bin Ismail, dan nama itu dikategorikan sebagai seorang perawi yang dhaif sehingga tidak dapat dijadikan landasan. Ini pegangan di dalam mazhab Syafi'i. Selain nanti di poin yang ketiga dijelaskan yang bermadzhab Syafi'i berpegang pada hadis Abu Bakrah yang
kemarin sudah kita pelajari bersama. Oke, jadi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mazhab Hambali, Imam An-Nakhai dengan tegas mengatakan bahwa nggak boleh, itu harus diulangi. Orang yang jamaah modelnya kayak gitu. Mazhab Syafi'i mengatakan itu hadisnya nggak bisa dijadikan landasan karena dia dhaif. Maka berarti boleh orang yang dalam posisi makmum sholat sendirian tanpa ada temannya pada soft tersebut. Nah, kemudian Imam Al-Baihaqi untuk keluar dari konflik itu, perbedaan itu, beliau mengatakan, kata Imam As-Sanani di dalam kitab 10 Salamnya, adapun Imam Al-Baihaqi, beliau mengatakan bahwa piye-piye, kata beliau, itu sebaiknya menghindari kondisi tersebut. Karena bagaimanapun, entah itu kualitas hadisnya dhaif atau bagaimana, ada hadis yang memang melarangnya. Sebagai bentuk kehati-hatian, kata Imam Al-Baihaqi, sebaiknya kondisi kayak gitu dihindari. Jadi beliau lebih cenderung kepada mazhab Hambali dan Imam An-Nakhai, meskipun tidak mengatakan secara tegas bahwa itu membatalkan, tapi beliau mengatakan sebaiknya menghindari kondisi kayak gitu, karena bagaimanapun ada hadis yang melarangnya. Nah, mazhab Syafi'i yang mengatakan tadi tidak batal, di poin yang ketiga itu beliau berdalil dengan hadis Abu Bakrah sebelum ini. Abu Bakrah yang kemarin sholat yang langsung rukuk sebelum sampai pada shaf, karena khawatir telat rukuk atau tidak mendapat rakaat dengan Rasulullah. Baru sampai pintu, kemudian dia rukuk. Lalu dalam posisi rukuk jalan untuk menuju shaf. Nah, hadis Abu Bakrah ini itu dijadikan oleh mazhab Syafi'i untuk membuktikan bahwa berdiri sendiri dalam barisan shaf ketika sholat jamaah itu tidak membatalkan, karena Rasulullah niku tidak memerintahkan Abu Bakrah untuk mengulangi sholatnya. Meskipun bagaimanapun Abu Bakrah dalam kondisi dia rukuk sendirian, sebelum mencapai shaf, itu kan berarti dalam sebagian sholatnya Abu Bakrah ini berdiri sendirian di belakang shaf, nggak ada temannya. Gitu. Itu logika yang dipakai oleh mazhab Syafi'i. Nah, memang berdiri sendirian itu membatalkan, maka Rasulullah di dalam hadis Abu Bakrah itu memerintahkan untuk mengulangi, karena kamu sudah sholat sendirian di belakang shaf. Maka kata Imam As-Sanani, perintah untuk mengulangi sholat pada hadis 389 yang redaksinya Rasul memerintahkan orang itu untuk mengulangi sholatnya. Memerintahkan di situ maksudnya adalah menganjurkan, bukan mengharuskan untuk mengulangi sholat. Niku mazhab Syafi'i memaknai hadis 389, perintah di situ bermakna anjuran, bukan keharusan. Dalil pendukungnya adalah kejadian hadis Abu Bakrah. Jadi ya mau tidak mau kita akan menghadapi dua pendapat seperti ini. Sama-sama berpendapat dan membangun logika pendapatnya juga dari hadis. Nah, hal seperti ini akan sulit bagi kita untuk
hanya memperbolehkan satu pendapat saja. Khususnya ketika kita hidup di tempat yang beragam. Kalau mazhabnya satu, ya enak kita menegaskan bahwa ini menurut mazhab kita itu nggak boleh, atau menurut mazhab kita itu boleh. Tapi ketika kita sudah bersinggungan dengan orang lain yang mungkin mazhab fikihnya itu tidak sama dengan kita, ya kita tidak seyogianya untuk memaksakan apa yang kita anggap paling tepat menurut mazhab kita. Karena bagaimanapun ya terjadi perbedaan di kalangan para ulama sendiri. Lalu poin yang keempat nih Bapak Ibu rahimahullah, sebagian ulama mengatakan bahwa hadis Abu Bakrah kemarin itu dipakai untuk orang yang punya uzur. Dan uzur Abu Bakrah apa? Karena waktu itu beliau khawatir tidak mendapatkan sholat berjamaah, sehingga dia segera bergabung dengan jamaah, sehingga kondisi kayak gitu diperbolehkan. Jadi ini analisis saja para ulama. Sedangkan hadis 389 ini kenapa kok dilarang? Karena dilakukan tanpa uzur dan itu sepanjang sholat. Jadi misalnya ya dari awal kita sholat jamaah itu ada satu jamaah yang nyempil, tercecer di belakang. Ini kan nggak ada uzur karena menurut sebagian ulama di sini ini kan nggak ada uzur karena ya, dia punya waktu untuk mendapatkan rokaat, bahkan semua rokaat bersama dengan imam. Tetapi dari awal memang dia berdiri sendirian. Kalau yang dari awal kayak gitu, menurut sebagian ulama ini itu yang tidak diperkenankan. Tapi kalau memang misalnya kondisinya gitu, awak dewe datang dalam kondisi tahiyat akhir. Kalau kita kekeh dengan pendapat yang mengatakan sholatmu batal kalau kamu berdiri sendirian, nah, kira-kira awak dhewe rasane mungkin wis jamaah tenanan diniati omah ora dianggap itu jamaah tur batal, sehingga lah ngapain saya ikut sholat wong ini nanti ujung-ujungnya batal. Maka akan menunggu ngaten nggih jamaah selesai baru kemudian dia sholat. Wong ketika dia langsung ikut sholat, ya batal sholatnya. Yang pada akhirnya kudu diulangi juga. Sementara akan sulit kita bayangkan ketika orang tahiyat akhir, misalnya nanti di hadis berikutnya, itu kan salah satu caranya kan ditarik. Akan sulit kita orang yang tahiyat akhir itu ditarik untuk ikut ke belakang. Ya rekoso lah sing ditarik niku sing ngrepoti wae iki. Ngesot mundur iki nangel. Nah, malah dadi guyon mangke. Sementara tidak mungkin ya, hampir mustahil ketika kita posisi tahiyat akhir kok ngesot. Ngoten nggih. Posisi kita tahiyat akhir itu kan kita butuh ruang yang lebih lebar dibanding ketika kita melakukan gerakan yang lain selain sholat. Itu juga sepertinya mustahil. Maka ketika kita kekeh dengan satu pendapat tanpa memperhatikan kemungkinan kayak gitu, kuwi repot. Maka indahnya fikih nggih ngoten niku, bahwa ada kasus-kasus tertentu yen awak dhewe niku fanatiknya itu buta terhadap satu mazhab, kuwi kita rekoso dhewe. Ya contohnya ngoten niku.
terus piye coba? Ya kangelan. Maka dalam momen-momen tertentu kita itu diperbolehkan untuk mengompromikan. Maka indahnya agama kita ya seperti itu, karena untuk jaga ini kalau kondisi demikian. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa yang Abu Bakroh itu bagi orang yang punya uzur. Yang hadis 389 ini bagi yang dari awal itu memang dia sudah berdiri sendirian. Solusinya apa? Nanti di hadis 390. Lalu kemudian Imam As-Sanani gini, pendapat Imam As-Sanani, penulis kitab Subulus Salam pensyarah kitab Bulughul Maram yang kita kaji ini, Imam As-Sanani mengatakan bahwa hadis ini 389 ini hakikatnya kata beliau niku tidak bertentangan dengan hadis Abu Bakar. Adapun kenapa Rasulullah tidak memerintahkan Abu Bakar untuk mengulangi sholatnya adalah karena ia tidak tahu kalau hal seperti itu tidak boleh. Karena Imam As-Sanani cenderung membaca hadis kemarin itu wala ta'ud, ora apa-apa ning aja diulangi. Karena memang nggak tahu, ora apa-apa ning aja diulangi. Berarti setelah itu, setelah dia tahu, ya nggak boleh. Sehingga hadisnya Abu Bakar itu masih bisa dimaafkan. Tetapi setelahnya Abu Bakar nggak akan dimaafkan ketika mengulangi hal yang sama. Ini menurut Imam As-Sanani. Karena dia belum tahu, setelah itu dia tahu nggak boleh lagi. Sedangkan kenapa Rasulullah memerintahkan orang pada hadis ini untuk mengulangi sholatnya? Karena orang itu sudah tahu bahwa hukum sholat yang seperti itu batal. Nah, ini kita bisa melihat kecenderungan Imam As-Sanani niku lebih memilih mazhabnya Imam Ahmad dan Imam An-Nakhai bahwa memang tidak sah sholat orang yang berjamaah tapi dia duduk sendirian di shaf, dan itu tidak sah sehingga harus diulangi. Bagi orang yang sudah tahu kalau hal seperti itu tidak boleh. Bagi orang yang belum tahu, ya nggak apa-apa, ning aja diulangi. Jadi intinya nggih bahwa rahimahullah garis besar pendapat para ulama di situ ada yang mengatakan ora entuk, ada yang mengatakan entuk. Ada yang mengatakan boleh bagi yang belum tahu, nggak boleh bagi yang sudah tahu. Ada yang cari jalan amannya, nah iso dihindari lah. Soalnya piye-piye ono hadis yang melarang hal itu. Oke, lalu kemudian solusinya bagaimana? Kalau ya ternyata memang shaf itu sudah penuh, nggak bisa ditambah dengan satu orang, sementara tersisa satu jamaah pada shaf belakang yang dia sendirian. Nah, di sini ada hadis 390 ini menjadi solusi. Walahu amtalqin. Menurut riwayat Imam Ibnu Hibban dari Talqun bin Ali radhiyallahu an dikatakan bahwa la sholata limun faridin khalfas shaffi. Tidak sempurna sholat seseorang yang sendirian di belakang shaf. Wa zadat Tabrani, Imam Tabrani menambahkan min hadis Wabisa, dalam hadis Wabisa, hadis 389 yang tadi barusan kita bahas, katanya
dalam riwayat Imam Tabrani ada tambahan bahwa Rasul mengatakan ala dakhalta ma'ahu, mengapa kamu nggak masuk ke dalam shaf, awij taror julan, atau mengapa kamu tidak menarik seseorang. Ini solusinya. Yang kita bisa ngesuk masuk ke dalam shaf, masuk. Tapi kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, kita menarik seseorang untuk menemani kita di shaf belakang. Neng narike ya sing sopan. Ora terus dicengkiweng ngono. Yen gelem ditarik. Niki masalahnya seperti itu ya. Kadang-kadang kalau nggak tahu, ngoten nggih. Niki opo ya surat narik-narik nantang piye lah. Kadang-kadang kayak gitu. Jangan juga kemudian kita narik wong terus kita menempati. Paling patu jalan. Kita narik orang ke belakang terus tempati orang itu kita tempati. Wah niku patu niku mangke. Faedah hadis 390. Jadi hadis ini sebenarnya niku menegaskan larangan berdiri sendiri di belakang shaf. Dari riwayat napa niku Ibnu Hibban dari Thalib bin Ali bin Abi Thalib niku menegaskan larangan berdiri sendiri di belakang shaf bagi orang yang sedang sholat berjamaah, dan sholat orang seperti itu tidak sah karena redaksinya la sholat, tidak ada sholat, tidak sempurna sholat itu, tidak sah. Nah kemudian solusinya adalah poin yang kedua, dalam kondisi makmum akan berdiri sendiri di belakang shaf, riwayat Imam Tabrani itu tadi ini menyebutkan jalan keluarnya, cara untuk mengatasinya, yaitu masuk ke dalam barisan shaf. Atau yang kedua, menarik seseorang yang berada di shaf depan untuk menemani supaya tidak sendirian. Ya, solusinya seperti itu. Kalau nggak napa niku awak dhewe ya berusaha untuk masuk ke dalam barisan, kalau tidak kita menarik seseorang. Tentu bagi yang sudah tahu napa niku tata caranya, maka kadang-kadang pentingnya kita belajar seperti ini ben awak dhewe ya ketika mungkin kita menjadi korban yang ditarik, kita tahu oh maksudnya aku dikon ngoncong. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kitab Majmu'uz Zawaid diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas ya. Rasul mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan ini, apabila salah seorang dari kalian sudah sampai shaf dan ternyata shaf sudah penuh, maka tariklah seseorang untuk menemani kalian berdiri di sebelah kanannya. Jadi posisi orang yang kita tarik berdasarkan hadis ini itu di sebelah kanan kita. Jadi yang ditarik orang yang di sebelah kanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam Al-Awsat. Tapi Imam Tabrani mengatakan bahwa sanad hadis ini tidak sampai kepada Rasulullah, hanya sampai kepada sahabat, mauquf, tidak marfu. Tetapi Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis yang marfu dari Muqatil bin Hayyan yang sampai kepada Rasulullah bahwa Rasul bersabda, jika salah seorang dari kalian datang untuk sholat berjamaah dan tidak menemukan tempat di dalam barisan shaf, maka hendaklah menarik salah seorang dari barisan shaf lalu berdiri bersamanya di shaf yang baru. Di akhir hadis Rasul mengatakan bahwa sungguh besar pahala orang yang mau ditarik tersebut.
Karena berarti kita berkontribusi supaya sholat orang itu tidak batal, maka besar pahalanya. Ini hadisnya kalau ini marfu sampai kepada Rasulullah. Kalau Ibnu Abbas tadi tidak sampai kepada Rasulullah, tetapi redaksinya mirip. Jadi berdasarkan hal ini, Bapak Ibu rahimahullah, setelah kita tahu ini nanti, ya monggo kita bisa mempraktekkan bahwa memang kita harus ada teman di belakang kita. Berarti kita mengikuti mazhabnya Imam Ahmad, bentuk kehati-hatiannya sinten niku wau Imam sinten niku wau Imam Al-Bayhaqi, bentuk kehati-hatiannya Imam Al-Bayhaqi. Atau kita tetap berpegang atau mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, monggo. Nah, yen kula ngaten lihat sikonnya. Kalau memang kita dalam posisi ya wis tahiyat akhir niku wau, sulit kita untuk menarik seseorang. Tapi kalau masih memungkinkan, kita minta seseorang untuk menemani kita supaya tidak sendirian. Itu lebih, menurut gue lebih aman. Menurut gue lebih aman. Putri sama, putra putri sama. Ini berlaku. Nah, Imam Tabrani di dalam kitabnya Al-Awsat meriwayatkan hadis dengan sanad yang dhaif dari Ibnu Abbas bahwa Nabi memerintahkan apabila shaf sudah penuh supaya menarik salah seorang dari shaf tersebut untuk berdiri di sebelahnya. Ingat teman, kalau kita memang mengikuti pokoknya kudu ana kancane, kan? Tadi dijelaskan di dalam kitab Majmu' Zawaid, kita posisikan seseorang yang kita tarik itu di sebelah kanan kita, tidak di sebelah kiri. Itu nanti otomatis ya, maka shaf yang depan akan longgar ya, satu orang, sehingga mereka akan menyesuaikan. Bisa jadi ketika ada jamaah lain yang datang, ya dia akan memenuhi shaf pertama itu. Ya ngono ku ya ora usah iri. Sing ditarik ya ora usah iri. Ngene iki. Aku wis entuk keutamaane shaf pertama, malah ditarik wong kae, dienggo wong kuwi. Kok penak men. Karena Rasul sudah mengatakan itu, sungguh besar pahala orang yang ditarik tersebut. Ini bagi orang yang tahu, dan ini pentingnya ya kita belajar fikih seperti itu supaya ya kita luwes lah. Yang ditarik itu ambil yang paling ujung apa yang tengah? Kalau sendirian berarti posisinya di tengah kan ya. Berarti yang ditarik berarti otomatis akan ke tengah. Tapi itu nanti akan menjadi masalah gini. Biasanya. Itu juga ngeten, Pak. Biasanya orang yang posisinya di samping kanan imam itu kan alternatif pengganti pertama imam. Lah ketika itu nanti ditarik, terus berarti kayak gimana? Maka memang posisinya ya kudune ngoten ya. Yang di barisan kanan itu ya adalah alternatif dari imam, supaya ketika yang satu ditarik, alternatif kedua bisa tetap berada di samping imam. Bisa dibayangkan ternyata yang setelah alternatif pertama kita cilik misalnya dilalai imamnya kentut agak ngelak. Kalau misalnya ditarik yang di sini bijaknya. Ya kayak gitu. Jadi gambarannya kayak gitu. Monggo mau dipraktekkan berarti kita mengikuti mazhab Hambali yang hadisnya jelas seperti ini, atau kita mau mengikuti mazhab Syafi'i berpendapat sesuai dengan
napa niku hadisnya Abu Bakar. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu kita membutuhkan untuk mengompromikan dua pendapat ini. Nggak bisa kita kekeh-kekehan dengan satu pendapat. Sehingga ya sesuai kebijakan kita mau. Atau kalau emang di suatu masyarakat kondisinya sudah terbiasa kayak gitu, ben orang gawe fitnah, ya sudah. Nah biasanya emang kudu ditarik ya kita ikut narik. Artinya ora usah tampil beda sing begitu nyolok gara-gara aku wis ngaji subuh salam kok misalnya ngono ku ya entuk orang ngono ku ya entuk ya sak aku ya enggak seperti itu. Kita mengumumi saja supaya tidak menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Insyaallah ngoten Bapak rahmatullah. Jadi itu intinya ya, bagaimana hukum makmum berdiri sendirian di belakang saf. Mungkin manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.